Assalamualaikum, selamat pagi semua anak-anak ibu kelas 12 akuntansi. Apa kabar kalian semua? Sehat ya tentunya ya, alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita membacakan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, kita masuk lanjutan pembelajaran kita, yaitu pelajaran kita hari ini masalah yaitu pembelajarannya praktikum akuntansi lembaga ataupun instansi pemerintah ataupun PAL. Masih di bab 1. Kita masih di bab 1 ini ya, dari yang kemarin dari awal, yaitu mengenai akuntansi aset lancar satuan kerja bagian dari kas, piutang dan persediaan. Nah, untuk hari ini kita masuk ke bagian piutang. Oke, tujuan pembelajaran poin C ya. Ada yang Anda diharapkan di sini, yang diharapkan anak-anak ibu sekalian. Yang pertama, mampu mengidentifikasi piutang berdasarkan perikatan, mengidentifikasi piutang tuntutan ganti rugi, mampu menjelaskan penyajian dan pengungkapan piutang, mampu menjelaskan penghentian pengakuan piutang, lalu mampu mengidentifikasi penyisihan piutang. Inilah yang diharapkan anak-anak ibu semuanya nantinya dapat ataupun mampu dalam hal yang di poin C. Oke, kita masuk ke pembelajaran, yaitu piutang berdasarkan perikatan. Yang pertama, yaitu piutang perikatan. Jadi yang dikatakan piutang perikatan itu piutang yang timbul berdasarkan perikatan dapat diklasifikasikan menurut karakteristik perikatan yang dibuat. Piutang berdasarkan perikatan disajikan menurut bentuk perikatan. Perikatannya itu meliputi yang pertama, perikatan meliputi pinjaman, ada jual beli, serta pemberian jasa dan kemitraan. Itulah bagian piutang perikatan. Lalu yang kedua yaitu pengakuan perikatan. Pengakuan perikatan itu maksudnya adalah di mana pengakuan perikatan itu adalah peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan kredit, dan kemitraan. Dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, untuk pengakuan perikatan itu didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas. Lalu yang kedua, pengakuan perikatan yang kedua, bila jumlah piutang dapat diukur dengan andal. Itulah pengakuan perikatan. Lalu masuk ke pengukuran piutang perikatan. Dalam pengukuran piutang perikatan itu ada 3. Yang pertama, piutang pemberian pinjaman, piutang penjualan kredit, lalu piutang kemitraan. Keempat, piutang berdasarkan perikatan yang keempat yaitu penyajian dan pengungkapan. Di sini penyajian dan pengungkapan itu terbagi 2, yaitu akuntansi piutang perikatan dan akuntansi piutang pemberian pinjaman jangka panjang. Masuk yang kedua, piutang tuntutan ganti rugi. Yang pertama, piutang tuntutan ganti rugi itu berupa, maksudnya itu tagihan ganti rugi itu adalah piutang yang timbul karena penggunaan ganti kerugian negara atau daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung untuk melanggar hukum. Jadi yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas untuk kewajibannya itu biasanya itu
yang dikaitkan itu adalah bendahara bendahara daerah ataupun bendahara negaranya yang mengerjakannya. Jadi piutang tuntutan gaji itu bisa saja dikenakan yang sasarannya itu adalah bendahara. Karena bendahara yang melakukan yang namanya yang membuat chart atau catatan laporan keuangan. Ya, ini piutang tuntutan ganti rugi tadi. Yang pertama, piutang yang berasal dari akibat tuntutan ganti rugi atau TGR. Piutang tuntutan ganti rugi yang kedua yaitu piutang yang timbul akibat tuntutan perbendaharaan atau TP. Tuntutan pembendaharaan. Yang ketiga, pengakuan piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan. Yang keempat, adanya pengukuran piutang tuntutan ganti rugi di mana tuntutan itu yang dituntut itu justru perbendaharaannya juga. Lalu yang ketiga, ada pengungkapan melalui CAL, yaitu CAL itu catatan laporan keuangan. Jadi kalau ada masalah ganti rugi itu berpihak kepada tuntutannya itu yang terkena pertama adalah pasti bendaharanya, perbendaharaan daerah ataupun pusat. Ya, kita masuk ke contoh yaitu penyajian dan pengungkapan masalah akuntansi piutang tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Yang pertama kita membahas akuntansi tuntutan pembendaharaan atau CSK2. Jadi berdasarkan pemeriksaan, misalnya ini contoh ya, berdasarkan pemeriksaan kas atas bendaharawan pengeluaran Satuan Kerja Kabupaten Kendari di Kementerian Semarang, itu transaksinya atas langsung pada tanggal 21 April 2018. Ditemukan adanya selisih kas dengan catatan di buku kas umum sebesar 45 juta. Ya, tanggal 21 ada transaksi tanggal 21 April itu melakukan yang namanya adanya selisih di dalam buku kas sebesar 45 juta. Nah, laporan hasil pemeriksaan oleh selanjutnya disampaikan kepada pejabat penyelesaian kerugian atau negara atau daerah itu mendapatkan persetujuan dan diterbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugiannya SKP2K. Berarti bendahara menandatangani surat keterangan di mana tanggung jawabnya mutlak atau tanggung jawab mutlak itu disebut SKTJM, surat keterangan tanggung jawab mutlak. Dan oleh karena itu bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada pemerintah. Jadi di sini yang bertanggung jawab itu dalam perselisih tadi itu adalah si bendaharanya. Nah, bendahara itu wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke negara ataupun daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima surat keputusan untuk pembebanan. Jadi si bendahara itu wajib mengganti kalau ada selisih dengan waktu ya selambat-lambatnya 7 hari harus sudah digantinya setelah keluar surat keputusan untuk pembebanan kepada bendahara. Oke, berdasarkan data tersebut jurnal yang harus dicatat adalah sebagai berikut. Tanggal 21 April 2018. Uraiannya yaitu aset lancar debit 45 juta, kas kepada bendahara pengeluaran yaitu kredit 45 juta. Ada lagi tanggal 2 tetap ya tanggal 21 di hari yang sama itu adanya perubahan di uraian itu menjadi aset lainnya tadi itu yaitu nampak di situ bahwasannya sudah menjadi piutang tuntutan pembendaharaan 45 juta rupiah di debit. Terus aset lainnya di kredit 45 juta rupiah. Tanggal 21 juga
uraiannya sudah keterangannya sudah berubah, yaitu kas pada bendahara pengeluaran. Kenapa? Karena bendahara sudah menyetujui untuk melakukan pembayaran mengganti. Jadi uraiannya itu kas pada bendahara pengeluaran debit 45 juta rupiah menjadi piutang tuntutan pembendaharaan kredit 45 juta rupiah. Oke, sampai di sini sudah paham kan? Supaya kita lanjutkan lagi untuk yang namanya akuntansi tuntutan gaji ganti rugi. Ya, kita kan masih ke penyajian dan pengungkapan, tapi kita bagian yang kedua yaitu masalah akuntansi tuntutan ganti rugi atau CSK3. Nah, tanggal 12 yang mengenai tuntutan ganti ruginya, tanggal 12 Juli 2018 uraiannya itu masih misalnya di sini pada tanggal 12 Juli itu karyawan satuan kerja kabupaten beresmi pada Kementerian Perhubungan menghilangkan kendaraan dinas. Ini contohnya ya, contoh ganti rugi. Di sini perusahaan itu menghilangkan yang namanya kendaraan dinas. Kan kendaraan dinas itu termasuk aset kan, aset perusahaan daerah ataupun negara. Jadi tanggal 12 itu ada kejadian yaitu karena adanya kendaraan yang hilang ya, pada menghilangkan kendaraan dinas dengan nilai bukunya itu senilai 72 juta rupiah. Jadi pada tanggal 13 Juli karyawan yang menghilangkan kendaraan dinas tersebut bersedia menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKT JM, surat keterangan tanggung jawab mutlak. Tanggal 13 itu yang menghilangkan itu dia mau mengganti, dia mau bertanggung jawab, sehingga menandatangani yang namanya SKT JM dan bersedia mengangsur kerugian negara selama 2 tahun. Jadi masing-masing setiap bulannya dia dipotong gajinya sebesar 33 juta selama 24 bulan atau 2 tahun. Ya. Bagaimana jurnalnya? Ini kita lihat ya. Nanti kita perhatikan, ini kita membuat keterangannya dulu. Nah, tanggal 2 itu karyawan mengangsur mengganti kerugian negara itu kan 3 juta per bulan selama 2 tahun. Tanggal 5 Agustus 2018 karyawan tersebut membayar angsuran pertama berdasarkan data tersebut. Maka jurnalnya inilah dia. Yang pertama tadi keterangannya bahwasannya harga kendaraan tersebut yang hilang itu asetnya tadi itu adalah tanggal 12